Ini saudara baru mimpin negara, mau bikin pajak 12% untuk semua orang, yang kaya, yang miskin, semua kena. Jadi kenaikan pajaknya itu 9%. Jangankan rakyat kecil, orang kaya aja teriak. Nah, ini kita minta PPN 12% ini bukan hanya dibatalkan kembali 11%, tapi turunkan jadi 5 atau 6% saja, betul? Takbir! Kita lagi musyawarah nih, ini musyawarah rakyat nih, ini musyawarah bukan nih? Saya mau tanya, setuju gak? Setuju gak? Mana nih panitia rekam nih, masyarakat di sini setuju semua, rekam nih ribuan setuju. Besok rekamannya kita bawa ke DPR, besok rekamannya kita kirim ke istana, betul? Berdasarkan hasil musyawarah puncak berzikir yang dihadiri oleh puluhan ribu umat Islam, yang terdiri dari habaib dan para kiai, para ajongan, para ulama, para santri, begitu juga kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, sudah disepakati bahwa PPN harus diturunkan menjadi 5% saja. Itu pun hanya diberlakukan kepada orang kaya saja, yang miskin nggak wajib bayar pajak. Setuju? Setuju? Takbir! Keputusan diambil. Tuh, enak kan musyawarah? Musyawarah. Habib Hanif langsung ketuk botol. Kira-kira paham nggak? Bukan, jangan nanti kalau saya sampaikan Habib Rizik ngomongnya sendiri, nggak ada rakyat bicara begitu, nggak ada kiai yang begitu, tunjukin filmnya, betonton, betul. Lu masih nggak percaya, ini bledok sih. Dia belum tahu kalau orang Jawa Barat marah, betul? Hah? Nah, kira-kira jelas gak? Setuju? Jadi bukan 1% naiknya, bukan. Naiknya 9%. Bahkan kita bukan minta diturunin. Bukan bahwa mahasiswa turun minta 12 dibatalin tetap 11, enggak. Kita minta turunin sampai 5%. Dan itu pun hanya harus diberlakukan bagi orang kaya saja, hanya untuk barang mewah saja, bukan kebutuhan pokok masyarakat luas, betul? Takbir! Sampai di sini jelas? Jelas. Maka saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak, karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya, saudara. Itu pun cuma 2,5%. Ini saudara baru mimpin negara, mau bikin pajak 12% untuk semua orang, yang kaya, yang miskin, semua kena. Nggak boleh. Makanya sebagai oleh-oleh terakhir saya mau tutup, sebelum kita baca qasidah, saya mau baca riwayat sejarah dulu. Boleh tidak? Boleh tidak? Dengarkan baik-baik, ini sejarah, saudara. Dulu ada seorang sultan di zaman Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Ini Imam Nawawi ada desa Nawa di dekat kota Damaskus, saudara, di Syria. Namanya desa Nawa. Nah, kemudian rakyat satu negeri, saudara, sangat cinta dan sangat hormat kepada Imam Nawawi. Karena ilmunya luas, akhlaknya mulia, tawadu, bela rakyat. Singkat cerita, sang sultan ingin mengambil pajak dari rakyat. Diundanglah para ulama satu negeri. Begitu diundang itu ulama semua, kecuali Imam Nawawi yang gak diundang, saudara. Karena Imam Nawawi ini pakaiannya, saudara, banyak bekas jahitan sendiri. Beliau tuh kalau robek dijahit sendiri, robek dijahit sendiri. Selama masih bisa dipakai, dipakai. Sehingga kelihatannya kayak compang-camping tapi banyak jahitan, saudara. Dan miskin hidupnya. Dia nggak diundang ke istana. Karena memang Imam Nawawi bukan ulama istana. Alhamdulillah. Ulama diundang ke sultan. Ulama bilang apa? Aku mau ambil pajak dari rakyat, minta persetujuan ulama. Dengan alasan, saudara, karena untuk membiayai daripada gaji-gaji pegawainya, gaji-gaji pejabat, dan untuk mempersenjatai tentara yang jaga di perbatasan, juga untuk pembangunan. Sementara kas negara lagi kosong, jadi terpaksa ngambil pajak dari rakyat. Selama ini nggak ada pajak, baru saat itu mau diambil pajak. Para ulama lihat sultannya baik, lihat sultan bicaranya juga santun, alasannya masuk di akal. Para ulama setuju, saudara, mengambil pajak dari rakyat. Dibuatlah petisi. Semua ulama memberikan tanda tangannya atau stempelnya dengan jari, saudara. Sudah selesai itu, sultan nanya, ini aku mau umumkan ke rakyat, apa masih perlu ada yang diundang, harus diundang untuk menandatangani petisi ini? Para ulama, oh ada Tuan Sultan, satu orang lagi yang harus kau undang. Siapa? Abu Zakaria An-Nawawi. Sultan bilang, apa perlu masih undang dia? Kenapa sih harus diundang? Dia orang di desa, di kampung, miskin. Apa kata para ulama, Tuan Sultan? Walaupun kami semua setuju, tapi kalau besok Imam Nawawi nggak setuju, rakyat ikut dia. Rakyat gak ikut kita, umat tunggu fatwanya. Kata Sultan, kalau begitu
jemput. Kirim pengawal, jemput dengan pasukan berkuda, saudara. Imam Nawawi di pinggiran kota, ibu kota, saudara. Jemput, dibawa ke istana. Begitu sampai di istana didudukkan, banyak ulama yang hadir. Sultan kasih kabar kepada Imam Nawawi, ya Aba Zakaria, ini ulama-ulama semua sudah setuju untuk aku ngambil pajak dari rakyat. Nah, kami berharap kau ikut setuju. Langsung kasih instruksi raja. Kata Imam Nawawi, tunggu dulu sebentar. Aku punya 3 pertanyaan. Kalau 3 pertanyaan ini kau bisa jawab dengan baik, bagus, benar, aku tanda tangan. Setuju ambil pajak dari rakyat. Akhirnya kata si raja, Salma, silakan bertanya apa yang kau mau. Yang pertama ditanya oleh Imam Nawawi, kenapa harus ambil pajak dari rakyat? Itu dulu. Dia jawab, ya untuk pembangunan. Aku udah jawab pada ulama tadi, untuk gaji pegawai, untuk mempersenjatai itu pasukan di perbatasan. Kata Imam Nawawi, ahsanta, bagus kau punya jawab. Nah, terus ditanya lagi Imam Nawawi, tapi kenapa harus diambil dari kas negara? Kan masih ada pendapatan yang lain. Kenapa mesti diambil dari bukan kas negara? Kenapa harus diambil dari pajak? Kan masih ada kas negara. Kenapa diambil dari pajak? Dijawab oleh Sultan. Ya jelas kami ngambil pajak karena kas negaranya kosong, nggak ada dana. Kata Imam Nawawi, ahsanta, bagus kau punya jawab. Sekarang pertanyaan yang terakhir, kenapa kas negara kosong? Diam ini rakyat. Kenapa kosong? Dikemanakan itu? Kan kemarin banyak isinya. Ada emas, ada perak, ada uang, ada intan permata, dan lain sebagainya. Kenapa kosong? Marah si raja, berdiri dari kursinya. Mada taksud dikalami. Hei, Aba Zakaria, apa kau punya maksud dengan ucapanmu ini? Tersinggung ini raja, saudara. Dia tersinggung, saudara. Nah, kemudian apa yang terjadi? Begitu raja berdiri nuding Imam Nawawi, Imam Nawawi nggak gemeter, saudara. Berdiri lagi Imam Nawawi dari duduknya, dari kursinya dia berdiri, dia tunjuk sang raja. Hei Sultan, jangan kau pikir aku tidak tahu kas negara itu kemana. Kemarin kas negara itu masih berlimpah ruah hartanya, emasnya, peraknya, intan permatanya. Kenapa sekarang habis? Karena kau bagi-bagi untuk dayang-dayangmu, untuk selir-selirmu, untuk putri-putrimu, untuk kerabat-kerabatmu, dan juga kau bagikan untuk pejabat-pejabatmu, sehingga kas negara kosong. Demi Allah, kalau kau ingin ambil pajak dari rakyat, maka kembalikan dulu semua harta itu ke kas negara. Kalau semua sudah dikembalikan, masih kurang untuk ngurus negara, silakan ambil dari pajak. Tapi kalau tidak kau kembalikan, haram kau ambil pajak dari rakyat walaupun hanya 1 dirham. Subhanallah. Saya tanya, Imam Nawawi sebagai ulama berani tidak? Tegas tidak? Tegas tidak? Adil tidak? Takbir. Kata Imam Nawawi, tunggu dulu. Itu kas negara dikorupsi, kalau bahasa sekarang dikorupsi, saudara. Setelah kosong kau ambil pajak dari rakyat, enak betul. Makanya Imam Nawawi mengatakan, haram kau pungut pajak dari rakyat selama kau hasil korupsi tadi tidak dikembalikan ke kas negara. Sekarang saya tanya, kira-kira fatwa Imam Nawawi zaman ini bisa dipakai gak? Jawab semua, bisa dipakai gak? Bisa dipakai gak? Pemerintah haram memungut pajak dari rakyat, pajak apapun, selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama pembiayaan negara boros di mana-mana, selama tidak jelas pengeluarannya, selama tidak ada pertanggungjawabannya. Betul? Takbir. Haram ambil pajak dari rakyat, saudara. Haram, apalagi dari rakyat miskin yang melarat, yang nyari kerja susah, yang makan susah. Haram kau ambil pajak dari mereka. Hasil musyawarah memutuskan. Ayo, ini kiai-kiai saya tanya, setuju gak kiai dengan fatwanya Imam Nawawi? Wah, ini kiai-kiai Syafi'iyah semua nih. Syafi'iyah, Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang gak kenal Imam Nawawi, saudara? Siapa yang gak kenal Imam Nawawi, saudara? Nah, jadi saya nggak mengatakan rakyat haram bayar pajak, enggak. Saya katakan pemerintah haram pungut pajak dari rakyat kecil, haram pungut pajak dari rakyat yang miskin, haram pungut pajak selama apa? Selama korupsi tidak dibasmi, selama koruptor tidak ditangkap, selama rampok-rampok negara dilindungi. Betul? Betul? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Mau ini dijadikan keputusan musyawarah kita? Betul? Rekam lagi. Biar semua ngelihat, kita kirim nanti saudara lewat medsos di mana-mana bahwa masyarakat di mana-mana tempat setuju saudara bahwa pemerintah haram pungut pajak dari rakyat selama korupsi tidak dibasmi, koruptor tidak ditangkapi. Betul? Betul? Selama ada pemborosan di mana-mana, selama laporan keuangan tidak jelas. Betul? Takbir. Betul-betul lagi hari. Alhamdulillah. Udah segitu aja ya. Ini
ceramah perdana saya nih, diri lagi. Udah 3 bulan gak ceramah begini, saudara. Itu, tapi di sini kita lihat panitianya galak-galak. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya ceramah dari Bapak Rizik Syihab, yang dimana Bapak Rizik Syihab itu tidak setuju dengan yaitu aturan dari pemerintah, yang dimana pemerintah ini memungut pajak kepada rakyat. Jadi kalau Bapak Rizik Syihab ini meminta kepada pemerintah sebelum memungut pajak kepada rakyat, yaitu harus hapuskan korupsi. Lalu kemudian baru boleh memungut pajak masyarakat Itu pun kalau memungut pajak kepada rakyat katanya 5% gitu teman-teman Jadi jangan dinaikkan. Lalu kemudian Bapak Rizik Syihab ini mengatakan bahwasanya baru saja menjadi presiden sudah naik-naikkan pajak seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya tangkap Bapak Rizik Syihab ini seharusnya teman-teman sebagai ulama seharusnya bisa yaitu menegur ataupun mendatangi Pak Prabowo. Tentunya harus melalui ajudannya teman-teman bagaimana bisa bertemu dengan Bapak Presiden Jadi nggak usah lah kalau disampaikan di tengah-tengah kaum muslimin seperti ini jadi akan menimbulkan fitnah kadang-kadang kita ini sendiri teman-teman yang dimana kita ini terlalu terburu-buru, terlalu mengatakan pemerintah itu zalim, namun harusnya menegur gitu teman-teman Mungkin ada pemerintah ini yang harus hal yang tidak bisa teman-teman Lagi pula teman-teman Pak Prabowo juga orangnya baik kok terbuka orangnya. Jadi kalau penyampaiannya semacam ini malah menimbulkan fitnah ataupun seakan-akan menjurus kepada provokasi yaitu kepada masyarakat dengan pemerintah teman-teman. Nah, seperti itulah teman-teman. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.